bilang kayak pendakian di Gunung Sanggabuana ditutup kalau maksa ada hal apa yang terjadi, mereka nggak tanggung jawab. Ternyata seorang kakek-kakek malam hari itu sekitar jam 10-11an, gue agak lupa juga karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Inta Permata, biasa dipanggil Tata. Makasih teman-teman sudah mampir ke channel YouTube saya. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya. Jangan lupa selalu di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya juga. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Inta Permata. Sekarang di samping saya sudah kedatangan narasumber yang cukup fenomenal di kalangan pendakian. Namanya Damar. Halo Damar. ya, halo Bang. Kira-kira Damar mau bawain cerita apa nih untuk teman-teman di rumah? Mungkin Damar bakalan ngangkat kisah waktu solo hiking di Gunung Sanggabuana. Sebelum lanjut ke cerita, Damar ada yang mau dipromosiin nggak sosial medianya? Atau mungkin buat teman-teman yang pengen tahu Damar juga bisa ke Instagram Damar Kelana, atau ke YouTube Damar Kelana. Di sana semua dokumentasi ada, mau solo hiking, baskrep, atau yang mistis-mistisnya juga ada kok. Nah, untuk teman-teman jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Damar dan di follow akun Instagram-nya Damar. Itu Damarnya itu M-nya double atau triple? 3. Triple ya? Iya. Ya. Nih sekarang kita langsung lanjut ke ceritanya Damar. Sebelum gue mau mulai bercerita, gue mau ngucapin terima kasih udah mau undang Damar nih di sini. Sebenarnya cerita ini bukan buat nakut-nakutin kalian, ya ambil aja hikmahnya atau positifnya, karena sebuah pendakian bakalan terus berjalan sampai generasi selanjutnya. Jadi gue waktu itu solo hiking di Gunung Sanggabuana kak. Gue dari Bekasi motoran sendiri habis subuh tuh ke Gunung Sanggabuana daerah Kerawang. Dan gue waktu itu emang bener-bener pengen banget solo. Ya gue maksa, ya udah gue berangkat tuh sendiri. Gue udah selesai packing semua persiapan. Gue hanya bawa tas daypack yang ukuran 30 liter. Gue berangkat dari Bekasi. Gue sampai di base camp Sanggabuana tuh jam 8 atau 9 pagi. Di sana gue ke tempat parkiran dulu. Tempat gue biasa naruh motor. Gue naruh motor di sana, di rumah-rumah warga. Gue tanya kan, Pak, ini pendakian Gunung Sanggabuana buka atau tutup? Bapak itu bilang buka, kalau mau naik nggak apa-apa. Karena gue sebelumnya udah datang, tapi waktu itu tutup gara-gara corona. Semua gunung tuh tutup massal. Gue udah nyoba ke Kerawang, ke Purwakarta, semua nutup. Pas banget kedatangan gue yang ketiga kalinya kebuka. Kira gue izin, gue naruh motor ngopi dulu di warung limbahnya ini. Gue jalan dari tempat parkir motor ke base camp Sanggabuana itu sekitar 30 menit kak. Gue jadi jalan ngelewatin aliran sungai, nggak lama lewatin perkebunan, baru tuh gue sampai. Gue ngelewatin sawah-sawah dulu, gue sampai di sebuah base camp, ya tempat simaksi kayak gitu kalau naik gunung. Gue sampai, gue kecewa karena ngeliat pelangnya ini pendakian ditutup.
sedangkan si bapak itu bilang dibuka. Akhirnya gue memutuskan yaudah gue istirahat dulu dah, sekalian nanya-nanya nih kalau ada warga yang lewat boleh nggak naik, soalnya ada plang kayak pendakian di Gunung Canggabuana ditutup, kalau maksa ada hal apa yang terjadi mereka nggak tanggung jawab. Gue nunggu main lama tuh setengah jam, nggak lama ada bapak. Gue tanyakan, Pak ini boleh naik nggak Pak, saya mau berziarah sekalian mau naik ke puncak Pak. Kira bapak itu bilang ya udah silakan aja naik nggak apa-apa. Ya udah gue udah dapet izin kan, gue jalan, gue nggak bayar. Biasanya gue bayar 15 atau 10 ribu, karena ditutup gue bingung kan mau bayar sama siapa. Ya udah gue sebelum mau mulai mendaki gue baca doa dulu. Gue baca doa selesai, gue jalan dari base camp itu. Gue jalan sendiri. Emang di sekitaran trek ini banyak warung kak, ya warung warga-warga nih yang dagang kopi. Itu Buka. Gue juga ditawarin kan kayak sini ngopi dulu. Dan gue karena ngejar waktu juga, iya bu nanti aja pas turun. Gue tetap jalan sekitar 1 jam gue sampai di sebuah apa ya, gue lupa juga, mungkin berapa gitu kalau di Gunung Sanggabuana. Pokoknya ada warung, terus di depannya ini udah mulai banyak nih petilasan atau makom kayak gitu, dan ada anjing juga ngegonggongin gue biasa aja kan, karena waktu pertama emang malam tuh gue trek malam digonggongin. Ini siang gue digonggongin tapi gue biasa aja jalan. Akhirnya gue sampai nggak jauh tuh, sampai di warung Abah Wahab. Di warung Abah Wahab ini gue istirahat kak, karena emang capek kan, panas siang tuh sekitaran jam 11. Gue ngopi, nggak lama ada bapak-bapak, dia lumayan agak tua lah, dia nyamperin gue, dia ngucapin assalamualaikum, gue jawab, gue salaman, gue duduk berdua sama dia nanya mau kemana. Gue bilang saya mau ziarah pas sekalian naik. Terus nggak lama si bapak ini, Abah Wahab ini, kayak seperti menasihati gue, memperingati gue kalau berziarah yang baik tuh kita harus begini, di gunung juga harus seperti ini. Gue dikasih masukan atau dia kayak peduli gitu sama gue. Gue bilang iya pak. Sebelum gue berangkat itu gue minta izin sama Abah Wahab, karena waktu sempat bercakap-cakap dengan Abah Wahab ini, dia katanya kuncian situ kak. Gue bilang, Pak, ini saya boleh nggak nebang beberapa pohon untuk pembelajaran saya membuat bipak buatan, karena iya, karena gue nggak buat tenda kak, gue hanya bawa flysheet. Iya, gue mau langsung praktek nih cara buat bipak buatan itu gimana, gue harus ngapain aja gitu. Akhirnya gue udah dikasih izin, nggak apa-apa sama dia, yang penting nanti kalau udah selesai dirapihin lagi kayak kayunya dipinggir-pinggirin. Gue udah dapet izin. Gue waktu ngobrol sama Abah Wahab nih, kopi 2 gelas tiba-tiba. Tadinya segelas, gue pesen kopi lagi karena seru ya ngobrol sama Abah Wahab ini, kayak perhatian banget ke gue. Kira gue jam 12 tuh kalau nggak salah cabut dari warung Abah Wahab. Gue pamitan, yaudah pak, makasih banyak atas wejangannya, nasihatnya. Saya lanjut jalan pak. Terus gue pura-pura nanya kan, ini air terjun Kejayaan berapa lama lagi pak? Padahal gue tahu tuh kak, waktu itu estimasi waktunya. Terus abah itu bilang nggak jauh kok, ya mungkin 10 menit lagi. Ternyata emang bener. Gue jalan panas-panas tuh, gue sampai di sebuah air Kejayaan. Jadi kayak ada air pancuran, itu dijadiin kayak mitos kayak gitu, kayak banyak orang di sana mandi buat memenuhi segala keinginan dia lah. Gue sampai sana ternyata banyak perubahan, karena
2018 gue pernah ke sana. Udah banyak perubahan dan ternyata di area air terjun area Pancuran Kejayaan ini tempat kayak camping ground kayak gitu. Jadi kalau kalian naik gunung di Sangga Buana bisa ngecamp di situ. Kira gue sampai di sana, gue sempet diem dulu kan, mikir gue mau ngapain lagi sendirian. Kira gue ngisi air nih, botol gue isi udah penuh, gue naik. Jadi ada 2 jalur nih. Kalau kita udah di Pancuran Kejayaan ada 2 jalur, jalur kiri sama jalur kanan. Gue biasa ngambil jalur kanan karena jalur kanan ini menurut gue lumayan seru juga. Treknya ini kayak salak lah, miniatura. Gue ambil jalur kanan tuh kak, gue jalan, gue udah lumayan jauh sekitar 1 jam lebih. Gue sampai di sebuah kayak pertigaan kayak gitu. Jadi ini trek lurus, nah ke atas ini dikit lagi puncak, ya sekitar 1 jam lagi lah kalau jalan kita sampai puncak. Gue ngambil jalur ke kanan, itu gue lihat ada area luas, lumayan lah bisa buat gue bikin tenda, bikin bipak buatan. Akhirnya gue ngecamp di sana tuh sekitar sampai jam 2 atau jam 3 sore. Gue sampai, gue langsung bikin bipak buatan. Gue nyari kayu dulu kak, gue nyari kayu dan gue emang bawa belati kan. Gue tebang pohon yang sekiranya gue perlu, gue tebang buat bikin bipak. Gue kumpulin, ketika semua bahan udah jadi, gue tinggal ngerakit rumah bipak itu buat malam hari tuh. Karena gue emang nggak buat tenda kan. Udah jadi bipak, gue sebenarnya bawa wajan. Jadi karena gue mau coba hal yang baru, gue turun lagi, gue ngambil air lagi buat persiapan malam. Gue turun ke air terjun itu sekitar 15 menit, dan gue nemu sebuah batu yang tebalannya tuh segini kak. Batu lumayan lah. Gue bawa, gue masukin ke tas gue masukin buat ternyata gue buat jadiin alas kompor gitu. Buat masak ya? Iya, karena gue saat itu sambil bikin konten juga, bikin konten ngevlog sama baspek. Ya gue nonton. Iya. Itu batu udah gue bawa, gue naik lagi ke atas. Gue masih ngerakit lagi tuh pipa gue karena gue lihat masih ada yang kurang, kayak ditambah-tambahin daun supaya kalau emang hujan gue nggak kehujanan gitu. Dan gue lihat pun posisi tempat gue ngecamp bikin bipak itu udah gue explore, ternyata memang aman. Jadi buat temen-temen ke gunung mana aja nih yang mau buka tenda atau mau ngecamp bermalam, sebisa mungkin kita buat ngecek dulu nih keseluruhan areanya. Kita kan nggak tahu nih di atas takut ada batang pohon yang jatuh atau habitat binatang. Makanya kita harus explore dulu, kita cek dulu lah, kalau emang aman ya udah baru ngecamp. Dan kebetulan waktu gua buat pipak ini di atas emang pohon gede, tapi gua lihat batangnya ini kuat. Setelah pipak gua jadi nih kak, gua cek kan ternyata aman, walaupun ada angin sekencang apapun nih, ya insya Allah lah nggak bakalan menimpa pipak gua. Karena mungkin bakalan jadi sebuah kecelakaan kalau gue ketiban gitu. Kira gue udah jadi, pipak gue udah maksimal lah. Gue lanjut bikin perapian. Ini gue mengandalkan kayu yang ada di sekitar gue ini bermanfaat. Jadi mereka jatuh ini nggak sekedar jatuh aja udah, gue manfaatin supaya jadi perapian. Gue kumpulin, gua nyalain tuh api pakai fire starter kit. Karena emang gua bener-bener nggak gua korek satu, tapi ya sebisa mungkin lah gua pakai fire starter karena emang tujuan gua kan buat belajar survival. Kira
gue nyalain ke starter, api udah nyala, gue susun tuh batu yang tadi, dan ternyata batunya ini emang klop gitu, cocok. Wah pas banget. Kira setelah perapian gue jadi, gue udah naruh batu, itu batunya ini kan panas, dan gue mikir kan, ini batu ada sumber energi panas dari api. Gue eksperimen lah sekalian, coba masak telur di batu, dan ternyata emang bisa gitu, efektif. Batunya udah gue cuci bersih waktu gue ngambil itu, udah gue cuci bersih. Bahkan saat gue panasin itu batu, kayak ada air keluar gitu kak. Pas mau masuk maghrib, gue masak telur. Gue coba percobaan pertama nih kak, eksperimen masak telur bisa, tapi itu telurnya jatuh. Masih licin gitu ya? Iya, mana belum terlalu panas kan, ya jatuh. Iya, akhirnya gue diemin kan, gue lihat putih-putihan telur itu akhirnya mulai jadi tuh. Gue tunggu lumayan lama, sampai azan maghrib gue diem dulu, baru gue masak telur lagi, telur kedua. Ternyata bisa. Itu gue pinggirin, kalau nggak gue pinggirin mungkin bakalan jatuh. Gue masak telur, gue masak sosis. Mohon maaf, waktu itu kan gue sempet nonton video lu, itu lu sampai ini ya, kayak ngasih batasan gitu ya? Iya, biar telur orang nggak jatuh. Oh itu. Karena pertama jatuh, tapi nggak gue masukin di kamera. Terus gue coba lagi, ternyata bisa. Ya udah tuh, gue malam hari setelah azan maghrib, gue makan santai itu, masak telur di batu, sosis juga, gue udah nyeduh kopi, nikmat banget kan, kata gue sendiri lagi, dengerin suara alam, gue damai lah pokoknya. Gue saat malam hari itu, gue makan selesai, itu gue bete tuh, tiba-tiba tuh jam 8, waktu ini berasa lama, dan sekitaran gue ini emang bener-bener sunyi banget. Ya paling ada suara kayak jangkrik, binatang-binatang serangga lah di hutan. Akhirnya gue coba untuk tidur nih, masuk ke dalam bipak, gue tidur, gue sambil main HP. Ternyata HP gue emang nggak ada sinyal kak, gue nggak ada sinyal tuh waktu itu. Gue bete, yaudahlah gue keluar lagi. Sekitar jam 9 atau jam 10 gue udah mencoba tidur tapi kagak bisa. Yaudah gue ke depan, gue nyeduh kopi lagi. Tiba-tiba nih, biasanya kalau malam hari kan suara kayak batang-batang keinjak atau daun keinjak pasti kedengaran kan. Ini tiba-tiba ada suara langkah kaki kayak gitu kak. Suara langkah kaki nggak kedengeran, dan gue lihat jelas bener emang itu wujudnya manusia. Ternyata seorang kakek-kakek. Iya, ini gue mulai serius ya. Ternyata seorang kakek-kakek malam hari itu sekitar jam 10-11an, gue agak lupa juga karena kejadian ini gue ceritain udah 1 tahun gitu. Gue bingung kan, kok ada kakek-kakek dia jalan. Terus gue mikir kan, kok gue diemin. Ya udahlah, gue teriakin tuh. Sebentar deh, Damar, kakek-kakeknya gak bawa apa-apa gitu? Dia bawa tas, dia sendal, sama bawa tongkat. Dia nggak bawa senter. Iya, dia jalan. Padahal ini dari dia jalan lurus, gua ada di sebelah kanan, tapi dia ngebelakangin lagi deh. Lurus aja gitu. Kayak nggak ngeliat gua. Karena gua lagi bete juga kan, butuh temen. Gua teriakin, "Pak!" Dia panggilan gue yang pertama, dia nggak nengok, jalan terus. Gue panggil lagi, "Pak!" Dia juga nggak nengok kan. Terus ketiganya gue bilang, "Assalamualaikum Pak, tunggu dulu." Baru dia berhenti itu kak. Dia berhenti, gue langsung bingung kan, gue gimana nih. Yaudahlah, gue samperin. Gue pegang tangan dia, gue tuntun, sini Pak, ke tempat saya dulu istirahat ngopi. Akhirnya dia main ke tempat gue tuh, ke shelter gua. Gue tanya kan,
"Bapak, ngapain Pak malam-malam naik gunung? Nggak bawa apa-apa lagi. Saya lagi ada tugas di Gunung Sanggabuana." Gue masih mikir positif kan. "Oh ada tugas?" Gua masih polos tuh saat itu. "Oh masih ada tugas Pak di Gunung Sanggabuana." "Yaudah Pak, sini istirahat aja dulu, ngopi, terus saya anterin." Kira gue udah ngobrol-ngobrol tuh sama dia. Ngobrol, tiba-tiba gue pengen kenalan karena beliau ini belum mengenalkan namanya, dia dari mana, tujuan dia datang naik malam-malam, ada gerangan apa gitu. Akhirnya gue tanya kan, enggak, gue memperkenalkan diri. "Pak, kenalin, saya Damar dari Bekasi." Gue bilang gitu ke. Nggak lama dia bilang, dia nggak nyebutin nama, dia cuma bilang, "Saya dari Cirebon, jalan kaki ke Gunung Sanggabuana ini, sedang ada tugas. Usia saya..." Lalu ulang. Tiba-tiba gue memperkenalkan diri, "Pak, kenalin, nama saya Damar, saya dari Bekasi Pak. Kesini mau belajar aja tentang pendakian, tentang alam." Kira bapak itu nyambut obrolan gua. "Saya dari Cirebon, saya datang ke sini ada tugas. Usia saya 582 tahun." Dan kedengeran gue emang 582 tahun, tapi gue masih positif mikir, oh mungkin 58. Karena si kakek itu mungkin bisa aja capek tiba-tiba nyebut usianya segitu, atau mungkin pendengaran gue saat malam hari agak berkurang. Nih, mohon maaf gue potong. Yang lu lihat kakek-kakek itu sekitar umur berapa? Kalau yang lu lihat? Kalau gue lihat sih sekitaran 50-60 tahun. Berarti jurang. Iya. Gue udah ngobrol kan sama dia tuh, gue memperkenalkan diri, dia pun juga. Setelah dia memperkenalkan diri, dia megang tangan gue Kak, kayak salaman gini. Itu masih belum dilepas tangan gue. Gue dibacain syahadat ya kan. Gue dibacain Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Pokoknya lumayan lama tuh, gue hampir 3 atau 5 menit lah gue dipegangin, dibaca-bacain. Dan gue pun mengalami seperti kayak nyetrum gini tangan. Ih, kok kata gue nyetrum, wah kok nyetrum gini. Akhirnya selesai itu dia langsung jalan tanpa pamit atau gimana gitu sama gue. Gue langsung mikir lagi kan, ih ini bapak habis kenalan langsung main jalan aja kan. Gue masih mikir gue anterin apa kagak, karena gue tadi udah ngomong ter saya anterin. Ya udah tuh gue bilang, gue ke depan lagi nerakin dia, "Pak, tunggu." Sampai 3 kali baru dia berhenti. "Tunggu Pak, biar saya anterin Bapak." Dia berhenti. Gue ke shelter gue ngambil air buat bekal gue berdua. Gue ngambil rokok, senter kecil tuh ya. Gue kasih kan, "Nih pakai Pak." Gue pakai senter HP aja gitu sambil megang air. Gue jalan depan, gue buka jalur. Bapak ini di belakang, karena gue 2018 pernah ke Gunung Sanggabuana, makanya gue tahu jalurnya. Akhirnya ya gue buka jalur tuh buat si bapak itu. Gue buka jalur, sepanjang perjalanan bapak ini nggak ngomong Kak, nggak ngucap gimana gitu, diem aja. Gue bingung kan. Akhirnya gue buka topik pembicaraan kayak, "Pak, mau istirahat nggak? Kamu istirahat bilang aja biar langsung istirahat." Bapak itu cuma bilang gini doang, kayak gini, paham lah ya. Lanjut jalan gitu. Iya. Akhirnya gue ngerti kan bahasa tubuh. Oh yaudah, gue jalan sekitar 30 menit. Kayak gue aus nih, tapi gue kasian juga sama bapak ini, mikir dia aus kok nggak bilang-bilang gue tawarin, "Pak, mau minum nggak? Ini kan emang saya bawa air nih buat kita berdua Pak, buat bekal. Kalau mau minum ini gue kasih." Bapak itu tetap kasih jalan lurus. Akhirnya
Tahu jalan lurus, jalan aja. Gue ulangin pas ngambil air ya. Akhirnya gue bingung kan, gue ajak berhenti tapi nggak mau. Gue masih mikir positif, mungkin bapak-bapak ini di daerah Cirebon suka naik turun gunung kak, jadi fisiknya kuat. Beda sama gue yang kalau lagi rindu doang baru naik gunung. Gue tawarin, Pak, mau minum dulu nggak? Ini saya bawa air emang buat kita berdua. Terus si bapak itu jawab pakai bahasa tubuh lagi kayak gini. Ya udah, gue paham. Gue minum dulu kan, gue minum. Gue lanjut jalan, itu malam hari ya, gelap. Gue mundur ke belakang, bapak ini jalan. Gue sempat ngerekam tuh, tapi gue ngerekamnya halus karena kalau gue langsung ngerekam kayak gini di depan mukanya kayak nggak sopan kan kak. Ya gue itu ngerekam nyuri. Gue pura-pura nyenter padahal gue video. Demi jalan terus sebentar, baru gue cabut ngambil langkah depan lagi. Gue buka jalur lagi buat dia. Kira gue sampai di sebuah rumah kayak rumah tua gitu, gubuk. Baru kakek itu bilang, Raden, ayo masuk sama saya ke rumah itu. Ibaratnya gitu kak. Dia berhenti, dia bilang, Raden, ayo ikut masuk sama saya. Dalam hati gue, 2018 saya, gue nggak berani masuk. Iya, yaudah gue memberanikan diri kan. Karena ditawarin. Iya, gue memberanikan diri. Dan gue emang orang ini penasaran ada apa sih di dalam kayak gitu. Dan gue bingung nih, kenapa gue mau nganterin si bapak ini, sedangkan tergerak ya hatinya. Iya, sedangkan gue nggak kenal, gue takut dihipnotis atau gimana. Karena gue emang pernah dihipnotis ya waktu gue ngojol. Kira gue ngerekam HP gue nyalain rekaman, gue masukin di baju gue. Sini kan ada kantongnya, gue masukin, gue ke dalam itu. Ternyata gelap banget kak, kayak ada lantainya nih putih. Dan di depan gue nih pas gue sila, itu ada 2 makam atau petilasan, kayak apa sih, makom atau petilasan yang jaga raksa kayak gitu. Gue duduk sila, terus si bapak-bapak ini di samping gue. Nggak lama bapak-bapak itu mulai duluan kayak baca doa kan. Dia bilang ikutin saya, ya gue ikutin kan. Dia baca apa nih gue ikutin. Gue sila, gue merem gue ikutin. Dia baca Al-Fatihah, gue ikutin. Ya, akhirnya selesai nih dia baca doa. Dia kayak curhat gitu, tapi nggak sama gua, sama yang di depan. Dia curhat gini tentang sebuah negara, tentang Gunung Sanggabuana. Pokoknya yang nggak masuk akal lah ceritanya. Hingga akhirnya dia ngejelasin lagi usianya 582 tahun. Diulangin lagi. Iya, dan saat gue merem, gue menyimak dia sedang bercakap-cakap kayak gitu di depan. Gue nyimak, dia nyebutin usianya lagi 582 tahun. Saat gue merem dengar usia dia segitu, gue mikir lagi kan, ternyata gue nggak salah denger. Gue langsung deg-degan kan. Pas gue buka mata, ternyata yang tadinya di depan gue ini ada petilasan doang, 2 petilasan atau makom gitu kan, 2. Di belakangnya ada 4 wujud kak. Apa tuh? Ya, yang 2 ini wujud orang, kakek-kakek. Yang 1 serba putih, jenggotan, badannya gede, lagi sila. Ditemenin sama binatangan nih, harimau putih abu-abu. Harimaunya juga lumayan gede tuh kak. Dan di sebelahnya ini yang tepat berhadapan dengan gua, semua serba hitam kak. Jadi ada 2, yang 1 putih, macannya putih, yang kedua macannya hitam, orangnya pun serba hitam, badannya gede. Wah, kayak orang-orang zaman dulu lah kayak gitu. Gua sampai takut gitu ngeliat
karena macan yang hitam ini kayak lirikannya ini tajam ke gua. Kira gua nunduk, itu gua merem, gua nggak mau ngeliat lagi kan, tapi gua buka mata gua lagi bener apa enggak gitu, dan masih ada. Akhirnya gua meremin terus, dia kayak ngejelasin si bapak ini diantar sama gua kayak gitu. Si diantar sama pemuda ini, tolong kayak minta tolong jangan kayak ngejahatin gua atau kayak gimana. Ya mungkin kayak gitu sih dia bilang. Akhirnya tuh gua disuruh ngomong Kak. Pas udah selesai gua buka mata kan, udah nggak ada, udah hilang tuh yang 4 wujud itu. Terus si bapak ini bilang, ayo Den ngomong. Gue disuruh ngomong sama yang di depan gue, padahal gue liat udah nggak ada kan. Gue diam dengan polos, gue bilang saya nggak bisa Pak. Maksudnya disuruh ngomong apa sih? Ya disuruh ngomong aja gitu, ngomong, kamu bicara ngomong sama yang. Gue disuruh kayak gitu kan. Saya nggak bisa Pak, gue bilang kan, saya nggak tahu caranya. Udah nggak apa-apa, nanti saya bantu. Saya nggak bisa Pak, gue gituin kan. Kira nggak lama dia nebak gua. Kamu dulu pernah kesini ya? Dia jawab gitu kan. Gue langsung bingung. Gue cerita ya belum kan? Maksudnya gue belum nyeritain gue pernah kesini. Tapi si bapak-bapak ini yang gue antar tahu gitu Kak. Gue pernah kesini. Kenapa nggak masuk waktu kesini? Ya akhirnya gue jujur kan, saya waktu 2018 emang pernah Pak kesini, dan saya berziarah tapi nggak masuk Pak, karena tubuh saya masih kotor, badan saya masih kotor, masih suka main cewek, masih suka minum. Jadi saya hanya di depan sama temen gue, ada Swendra, karena gue naik 2018 itu malam-malam jam 12 malam, gue sama temen gue. Kira gue di depannya itu, di depan dekat rumah lah, sekitar 5 meter. Gue jaga jarak, gue masak mie di situ waktu itu. Saya nggak berani masuk Pak, gue bilang gitu kan, udah gue jelasin. Dia paham kan, berarti baru ini aja masuk pas sama saya. Ya Pak. Kira gue udah selesai kan, gue keluar sama dia bareng. Gue udah lumayan seneng kan, kata gue nggak bete gitu ibaratnya di dalam rumah terus. Lumayan lama gue di dalam tuh, sekitar 20 menitan. Gue keluar, gue tanya kan, Bapak mau kemana lagi? Kalau mau ke tempat saya, jujur Pak, di tempat saya masih ada kopi, rokok, logistik, makanan, kita bisa makan bareng, ini bareng. Tuh asli loh, percakapan itu waktu dia nebak gua 2018, gua pernah ke situ, gua nawarin mau kemana lagi, itu ada di rekamannya, gua masukin, ada semua, sampai usianya dia pun ada gua masukin di rekaman dia gua. Ngomong itu ya usianya? Iya, setelah gua tawarin mau kemana lagi, dia masih mau ke puncak, nunjuk kan. Yaudah gua anterin, karena gue tahu kan 20 menit tuh sampai. Gue jalan, gue ambil posisi depan lagi. Itu malam hari gue berduaan doang, nggak nemu pendaki lagi atau orang ziarah gimana gitu. Gue nggak ketemu. Akhirnya gue sampai di sebuah puncak Gunung Sanggabuana, sekitar ketinggiannya 1200 atau 1100, gue lupa ya, sorry. Itu udah sampai. Terus si bapak ini bilang, Raden, kamu di sini aja ya main-main, saya mau ke dalam. Dia nunjuk, dia ngasih tahu kan, saya mau ke dalam, kamu di sini aja main. Gue lihat bahwa bapak itu masuk emang ke dalam rumah lagi. Jadi di puncak Gunung Sanggabuana ini kayak emang banyak petilasan atau makom gitu, banyak. Dan di puncaknya ini ada warung juga, ada warung, ada musola. Jadi buat temen-temen yang mau ke Gunung Sanggabuana, mau ziarah nggak apa-apa, silakan. Mau main-main di puncak pun ya nggak apa-apa, tapi tetap hati-hati juga, bawa adab juga. Pas gue sampai nih Kak, gue
dia udah masuk, gue disuruh diem kan situ. Gue bete, di depan ini ada kayak saung gitu, ada balainya. Akhirnya gue rebahan tuh di situ, gue rebahan. Tapi gue enak juga rebahan. Sampai akhirnya gue ketiduran. Itu gue ketiduran, gue cuman pakai baju biasa doang, baju apa sih? Biasalah. Panjang. Iya, lengan panjang, celana pendek. Itu gue nggak merasa kedinginan, gue nggak merasa digigit nyamuk atau serangga. Gue tidur nyaman aja, aman gitu. Hingga akhirnya gue kebangun tuh sekitar jam 5 atau setengah 6 pagi. Gue kaget kan, ya anjir gue ketiduran. Gue ngeliat kiri kanan gue, sekitar gue, bapak mana yang semalam ya? Nggak ada tuh dia. Nggak lama ibu warung ini buka. Gue tanyakan, Bu, semalam lihat bapak nggak perawakannya gini-gini, dia pakai baju serba hitam, pakai ikat kepala juga, bawa tongkat. Itu si itu bilang, yang benar kamu, saya nggak ngeliat loh, baru buka juga nggak ngeliat ada bapak. Gue emang ngeliat juga dia nggak ada. Terus gue tunjukkan, semalam dia masuk ke rumah itu, Bu. Gue ada kayak makom petilasan kayak gitu, dia masuk ke sana, Bu. Itu udah lama dikunci, kata ibunya sama pihak pengelola Gunung Sanggabuana. Akhirnya gue lihat kan, iya dikunci. Jadi rumahnya ini dikunci, Kak, dikunci, ada gemboknya. Tapi semalam gue lihat dia masuk di situ. Dia tinggal ngedorong doang. Dia masuk. Pas pagi gue nanya juga katanya dikunci. Gue lihat emang bener-bener dikunci. Gue bingung kan langsung. Kata gue baru bangun tidur, kepala gue dibikin bingung gini, gue puyeng. Udahlah, gue foto dulu nih di puncak. Gue foto tuh di puncak. Iya, gue foto di puncak. Cekrek. Wah, gue turun sambil ngekonten juga kan. Gue bilang, sorry guys, gue semalam gak tidur di pipa gua nih. Gua habis dari puncak semalam nganterin bapak. Tahu bapaknya hilang, gak ada. Gue gituin kan di blog gua, bapaknya gak ada. Gua akhirnya sampai tuh di pipa gua. Gua kira pipa gua itu udah hancur gitu. Gue turun mikir, pipa gua hancur nih, barang-barang gua hilang nih, takutnya diambil kan. Ternyata masih utuh, masih tegak berdiri gitu. Kira ya udah, gua ngedengerin rekaman yang gua dapat semalam. Nggak hilang ya? Iya, gua setel sampai 10 kali tuh. Dari turun dari puncak sampai ke shelter gua setel. Iya anjir, usianya emang segitu, 582 tahun. Waktu gua pertama kali perkenalan. Terus yang dia di dalam petilasan itu, dia emang ngucap 582 tahun. Dan ternyata segitu usianya. Wah, gue langsung bingung kan. Gue naik gunung baru kali ini, aneh kata gue. Gue nggak ada ya orang usianya segini. Gue nanya-nanya dalam diri gue sendiri. Udahlah tuh gue makan aja dulu dah. Gue makan udah semua, konten udah gue tutup. Udah gue hancurin tuh pipa gue singkirin lagi. Gue turun ternyata gue mau nanya ke Abah Wahab gitu. Pas gue turun, warung Abah Wahab ini tutup. Jadi gue jadi nggak nanya gitu, nggak sempet. Jadi gue jalan terus sampai gue di parkiran. Gue langsung cabut balik. Gue balik ke rumah. Gue sempet tuh update status kan. Gila, gue semalam naik gunung sendiri, nganterin orang usianya 582 tahun. Temen gue kasih rekaman nih, kalau lu nggak percaya lu dengerin aja. Tuh temen gue pada bingung kan. Gue pulang ke rumah, yaudah gue ngobrol-ngobrol sama bokap gue. Pak, siapa sih ini usianya sekian. Karena emang bokap gue dulu pernah ziarah juga ke Gunung Sanggabuana, Kak. Makanya gue kalau ada hal yang aneh atau hal yang membuat gue bingung, pasti gue nanyanya ke bokap gue. Ya mungkin itu aja cerita dari gue. Kalau ada salah-salah kata,
Ya dimaafin aja karena gue juga udah agak lupa, udah setahun yang lalu. Ya. Ya. Oke teman-teman, jangan langsung di skip karena nanti ada pesan-pesan di terakhir ceritanya Damar. Oke, untuk sekarang di sesi tanya jawab, karena gue dari tadi penasaran banget sama Damar, itu gunung atau bukit ya? Soalnya kok ada peziarah. Jadi itu emang gunung kak, gunung tertinggi di Kerawang. Dan memang gunung ini bukan buat pendakian, buat apa, gunung religi. Makanya gua jarang banget nemuin kayak orang-orang yang mendaki gunung stilan kayak Bobo Keril. Yang gue temuin itu dari 2018 sampai 2020 naik ke Gunung Sanggabuana, yaitu orang-orang yang ingin berziarah kayak gitu. Yang sama kakek-kakek itu kan yang tadi gue denger lu sempet ngerekam ya. Iya. Nah di rekamannya itu kan gue juga belum sempet nonton juga di channel YouTube lo. Itu dia napak? Dia emang napak emang bener-bener dia manusia lah. Sampai gua memberanikan diri kayak gitu. Nah di situ lu sedikit curiga nggak dia tuh entah manusia atau bukan? Kagak, gua nggak sempet curiga. Makanya gua anterin terus, gua ajak ngobrol. Dan gua pikirin kenapa gua mau nganterin kayak itu, sedangkan gua kenal pun juga enggak. Akhirnya gua mikir kasihan aja gitu, ada bawa bapak usianya udah lumayan tua lah, sekitar usia 50-60 tahun, naik gunung sendiri, nggak bawa senter. Kalau gue biarin aja kan gue mikirnya takutnya dia jatuh. Kenapa? Jatuh ke pinggir lah, ke jurang. Karena di saat usia udah lebih tua, mata kita jadi nggak terlalu fokus gitu. Kira ya gue nganterin dia gitu ke memberanikan diri. Nah ini juga gue penasaran yang kakek-kakek itu juga, dia kan yang lu sempet nganter dia terakhir di apa, rumah ya? Iya, puncak. Iya, itu kan kata penjaga warungnya itu digembok ya, dikunci ya. Kok bisa sih kakeknya itu bisa masuk ke dalam rumah itu? Nah ini dia yang gue bingung. Karena saat malam hari itu yang dia bilang, Raden kamu main aja di sini, saya mau masuk ke dalam. Gue lihat emang itu dia masuk, dia kayak pintu nggak dikunci, kayak buka pintu kerak. Dia masuk, gue main, gue akhirnya ke pinggir kan, gue rebahan sampai gue ketiduran. Gue tanya sama ibu warung kan, gue mastiin, ternyata jawaban ibu warung ini dikunci udah lama. Dan gue ngecek itu emang dikunci, tapi kok semalam dia bisa kayak gitu kak. Nah lu jadi sempat mikir lagi nggak pas kejadian ibu-ibu itu ngomong, lu mikir nggak ke belakang tadi tuh kakek-kakek itu ngapain sih ke situ? Ya gue mikirnya dan lu gak boleh ikut gitu, disuruh di situ aja. Ya gue mungkin mikirnya kayak mungkin mau ritual lagi kayak gitu. Dan gue emang bosen tadi ya di dalam, gue bosen, gue ibaratnya nggak nyaman lah, karena gue bingung seumur hidup gue nggak bisa ngeliat hal-hal yang aneh gitu. Tiba-tiba gue bisa ngeliat, itu membuat gue males. Makanya pas dia bilang kamu main-main aja di sini, ya udah gue akhirnya nggak ngikut kayak gitu. Walaupun diajak pun pasti gue bilang udah pasti di depan aja kayak gitu kak. Dari kejadian kayak gitu lu masih mikir gak dia itu manusia atau bukan? Gue mikirnya ya mungkin manusia ya, ada beberapa kayak manusia yang bisa mempertua usianya tapi badannya enggak, masih awet. Gue sih masih percaya sama orang-orang yang apa kayak bereinkarnasi gitu, kayak gitu. Untuk Damar lagi nih, gue nanya mulu, gak apa-apa ya? Gak apa-apa boleh. Ya soal gue juga masih penasaran, lu kenapa bisa naik gunung tanpa perbekalan yang cukup? Perbekalan apa? Logistik atau ilmu kayak survival kayak gitu? Ya itu dua-duanya. Dua-duanya. Gua mungkin bawa bekal ya telur, sosis, itu aja. Mungkin kalau kehabisan, gue bisa memanfaatkan gunung kayak mencari sumber makanan. Karena emang gue udah mempelajari kayak
jamur yang edible bisa dikonsumsi, buah-buahan di gunung yang bisa dikonsumsi. Itu semua gue pelajarin, kayak ternyata tumbuhan ini bisa loh dikonsumsi dengan cara metode yang benar. Jadi nggak ngasal takutnya kayak lu dapet yang beracun ya. Iya, karena ada beberapa tumbuhan itu yang nggak bisa dikonsumsi oleh manusia. Makanya gue mempelajari bahwa ilmu foraging di Baskrep ini emang penting juga buat gue. Dan satu lagi, gue juga kenapa naik gunung sendiri, karena gue mikirnya buat gue latihan. Gue bermain di kota sama di gunung itu beda, lebih banyak ancaman, musibah, resiko itu di gunung. Kayak misalnya di kota hujan ya, hujannya gitu aja, tapi kalau di gunung hujannya ini bisa lebih besar, bisa banyak pohon yang tumbang, bisa jadi kita kedinginan sampai hipotermia. Makanya gue ya cobalah gue naik gunung sendiri, gimana sih rasanya nggak ada teman bicara, lawan bicara kayak gitu. Karena gue biasanya naik gunung itu sama kawan-kawan gue, ini gue coba sendiri. Gue nggak mikir takut sih lagi waktu itu, karena gue mikirnya ngapain takut kayak gitu. Dan penasaran lu lebih tinggi ya. Iya, rasa takut gue ini kalah sama penasaran gue. Udah gitu aja. Iya. Damar, gue denger lu buka open trip ya? Iya, gue buka open trip Kak baru-baru ini, karena Dipromosin aja sekalian. oke, gue promosiin Iya. ya. Jadi buat teman-teman yang daerah wilayah Sejabodetabek, kalau mau ikut open trip gue, silakan bisa DM gue di Instagram Damar Kelana. Di situ gue sukses juga, gue beberapa kali tuh buka open trip. Nah ini gue mencoba buka open trip ke Gunung Pangrango, mungkin next ke Gunung Gede, ke Gunung Salak, pokoknya gunung-gunung Jawa Barat yang pernah gue naikin pasti bakalan gue buka open trip gitu. Untuk waktu dekat-dekat ini ada nggak? Ada tanggal 30 Juli sampai tanggal 1 Agustus tuh gue di Pangrango. Jadi buat temen-temen yang mau ikut DM aja. Oke, untuk teman-teman yang bingung mau ke gunung sama siapa atau mau biar ada barengannya teman-teman lainnya, bisa hubungin Damar karena Damar lagi buka open trip tanggal berapa? 30 Juli ya? Iya, tanggal 30 Juli. Di Gunung Pangrango. Santai lah naik sama gua. Makasih teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya bersama Damar, dan jangan lupa juga untuk teman-teman mampir di channel YouTube-nya Damar karena di situ banyak video-video tentang pembelajaran pendakian. Makasih Damar udah mampir ke channel gua. Ya, untuk teman-teman kalau mau Damar mampir ke channel gua lagi, tolong di komen di bawah karena Damar banyak banget cerita mistis lainnya.